Sekarang kita lihat tafsir Jalalain. Bagaimana tafsir Jalalain? Bi anna di sini bisa babi anna. Rabbaka auhalaha ay amaroha bidzalika. Wa fil hadithi tashhadu ala kulli abdin au ummatin au amatin bikulli ala kulli abdin au amatin bikulli ma amila ala zahriha. Jadi bi anna karena sesungguhnya hal itu terjadi disebabkan karena Rabbaka auhalaha, Rabbmu telah memerintahkan kepadanya. Yang demikian itu dalam sebuah hadis disebutkan setiap hamba laki-laki dan perempuan menyaksikan pada hari itu semua amal perbuatan yang telah dilakukannya di muka bumi. Jadi bukan bumi yang menjadi saksi, tetapi setiap hamba laki dan perempuan menyaksikan sendiri ya semua amal perbuatan yang telah dilakukannya di muka bumi. Ada komen Ustaz Deden? Tafsir Jalalain ini? Kita dengan tafsir Jalalain ini memaknai ba pada kata bi anna itu ba sababiyah. Ba sababiyah, ya. Jadi bi anna rabbaka auhalaha itu menjadi sebab mengapa bumi berbicara tentang kabarnya. Ya. Menceritakan, menyampaikan, bersaksi atas semua amal manusia yang dikerjakan di atasnya. Ternyata sebabnya adalah bi anna rabbaka auhalaha. Mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini digambarkan memang dalam surah Fussilat itu, misalkan bumi dan langit mengatakan ataina ta'i'in. Ya. I'tiya tau'an au karha. Kata Allah, datanglah dalam keadaan terpaksa atau sukarela. Maka langit dan bumi mengatakan ataina ta'i'in. Kepatuhan bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang menarik juga di sini bukan bumi yang menjadi saksi. Ya. Wa fil hadithi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, mungkin maksudnya ya. Iya. Wa fil hadits di situ yang dimaksud bumi menceritakan. Tafsir Jalalain ini ketika mengomentari atau mengutip hadis ini, wa fil hadisi tashhadu ala kulli abdin au amatin bi kulli ma amila ala zahriha. Itu merupakan komentar dari ayat sebelumnya. Iya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha bisababi anna rabbaka auhalaha. Ya, artinya kalau tafsir lain kan menyebutkan bahwa bumi yang bersaksi terhadap perbuatan manusia. Nah, kalau di sini si manusia yang menyaksikan sendiri perbuatannya. Baik Ustaz, tampaknya pembuat terjemah ini tidak sesuai dengan teks hadisnya Ustaz. Tashhadu al-ardu ala kulli abdin. Ini ay amaroha bidzalika wa fil hadisi tashhadu. Ya. Bumi bersaksi. Kurang al-ardunya di sini. Iya. Di Jalalainnya kurang, tashhadu al-ardunya ya? Iya, tashhadu itu ada dhamir yang kembali kepada al-ardu di situ. Berarti sakot nih, jatuh kata al-ardunya. Jatuh kata al-ardu. Ya, jadi ini bersaksi atas setiap hamba laki-laki maupun perempuan dengan semua amal yang dilakukan di atas punggungnya. Jadi yang bersaksi tetap bumi. Ya, ntar. Berarti yang bersaksi tetap bumi dalam tafsir ini. Dalam tafsir Jalalain ini.
Ya, coba saya lihat di ayat 5. Wallahu alam, tetapi di teks ini saya dapati enggak ada tashhadu ala kulli abdin au amatin bi kulli ma amil ala dhahriha. Tetap tidak ada kata al-ardunya. Mungkin nanti Ustaz Dene kita coba lihat lagi. Memang tidak ada Ustaz. Domir tadi. Oh, domir aja. Tashhadu. Baik, kita lanjut. Kalau gitu memang berarti sedikit saya terkecoh di sini ya. Tashhadul ardu ala kulli abdin. Iya, baik Ustaz. Ya, baik. Lanjut. Ke tafsir Al-Muyassar. Wa bi anna Allah subhanahu wa ta'ala amaroha bi an tukhbira bima umila 'alaiha. Karena Allah subhanahu wa ta'ala amaroha, memberitahunya dan memerintahkannya sedemikian, yakni yang kemarin memberitahukan kepada manusia tentang perbuatannya selama ini di atas bumi. Jadi masih sama ya. Jadi di sini auha itu amarah. Mewahyukan artinya memerintahkan. Baik, selanjutnya sedikit tafsir kosakata dari Mufradat fi Gharibil Quran lil Isbahani. Bi anna rabbaka auhalaha. Auha asal katanya dari wahyun yang secara bahasa bermakna isyarat yang cepat. Jika yang diwahyukan adalah benda mati, maka bisa bermakna taskhir atau penundukan dan penguasaan. Jadi karena yang diwahyukan di sini adalah bumi, maka auha ini kalau dalam tafsir Gharibil Quran, Mufradat fi Gharibil Quran Isbahani, berarti auha di sini maknanya adalah sakhara, taskhir. Gitu ya, ini udah jelas kalau gitu ya. Ya. No comment. Slide selanjutnya. Sedikit tadabbur hidayah. Tak ada permukaan bumi kecuali tak sabar ingin menelan hidup-hidup orang yang melakukan maksiat di atasnya. Sedikit tadabbur nih. Tapi hal itu tidak dilakukan bumi. Jadi hal itu tidak dilakukan bumi karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Mungkin kalau kita jadi bumi nggak sabar ngeliat perilaku manusia saat ini. Mungkin udah cepat kiamat kalau diserahkan kepada bumi sendiri. Ini sepertinya mewakili perasaan bumi. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh bumi karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Namun pada hari kiamat perintah itu datang. Bumi mengamuk kepada manusia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini angle-nya saja soal gaya bahasa dalam melihat tadaburnya dari sudut yang agak jadi mewakili perasaan bumi. Kira-kira begitu. Nah, berbicara tentang bumi punya perasaan, ini penting barangkali bahwa bumi itu adalah juga memiliki hayah wa idrak. Misalnya kalau kita lihat barangkali tentang bumi yang punya perasaan itu tadi saya sekilas baca di dalam Al-Quran, misalnya fama bakat alaihimus sama'u wal ardu. Jadi kalau kita bicara bumi punya perasaan di sini ada ayat yang terjemahannya maka tidaklah menangis atas mereka langit dan bumi. Jadi kalau begitu ada semacam emosi yang dimiliki oleh langit dan bumi. Nah para sahabat, kita bertadabur pada malam hari ini tentang bumi dengan semua ekspresinya. Tetapi bumi yang hidup, bumi yang punya daya rasa, bumi yang ada emosi, dan bumi yang bisa bahkan menangis. Cuma kalau bumi menangis, gambarannya jangan kita gambarkan tetesan air matanya
seperti kita gitu dengan air. Sebagaimana juga kalau Nabi bercerita tentang kencing setan di telinga dan mata manusia yang tertidur di malam hari. Kencingnya setan karena memang tidak dibuat dari air, maka bukan cairan yang keluar. Karena dia terbuat daripada api atau lidah api. Maka kencing setan yang bisa menutup pendengaran dan menutup mata atau indera manusia itu tentu punya bentuknya sendiri. Nah, sahabat yang berbahagia, begitu juga menggambarkan tangisan langit, tangisan bumi yang punya rasa ini. Namun di balik semua ekspresi-ekspresi rasa, bumi yang selama ini kita anggap benda mati, katakanlah makna daripada auha adalah taskhir, karena dia bukan makhluk hidup. Tentu pengertiannya bukan berarti sepenuhnya dia benda mati, karena bumi juga pada hakikatnya makhluk yang hidup, makhluk yang bisa berbicara, bahkan makhluk yang bisa menangis, bisa marah, geram, merespon perilaku manusia di atasnya. Dan manusia satu hari akan menyesal atas semua perbuatannya, karena Allah Ta'ala perintahkan bumi untuk mengekspresikan kekecewaannya selama ini, unek-uneknya. Nah, inilah dari bi anna rabbaka auhalaha. Silakan Ustaz Deden, bantu bumi mengekspresikan. Allah Akbar. Saya bagian dari bumi itu. Bi anna rabbaka auhalaha. Saya bahas dari kata ba yang merupakan huruf jar yang dibaca bi. Ba pada ayat ini, bi anna rabbaka, diberi makna oleh mayoritas mufassir sebagai ba sababiyah. Sebagaimana tadi Buya Hamka juga dalam tafsir Al-Jalalain menyebutkan bisa babi anna rabbaka. Dan ba ini berhubungan dengan kata tuhaddisu. Bumi bertutur, bumi bersaksi, bumi berbicara, bumi berkata, bumi menyampaikan berita-beritanya disebabkan sesungguhnya Tuhanmu telah memberikan perintah kepadanya. Bumi berbicara atas perintah Allah. Ini tentang kepatuhan semesta kepada Allah, tentang kepatuhan bumi kepada Allah. Kalau belum saatnya, maka bumi pun tidak akan melakukan apa-apa kepada manusia. Tidak akan bersaksi apa-apa, tidak akan mengatakan apa-apa. Tetapi kalau sudah perintah itu datang, maka bumi pun bertutur, bumi pun berbicara, bumi pun bersuara, buka mulut tentang segala apa yang dilakukan manusia di atas bumi itu. Ini baknya bak sababiyah. Jadi yauma idzin tuhadditsu bi anna rabbaka auhalaha akhbaruha, katanya begitu Ustaz. Ya. Pada hari itu bumi berbicara, berbicara dibuka. Bi anna rabbaka auhalaha akhbaruha. Itu untuk makna ba sebagai ba li ta'diyah. Jadi ba di sini selain makna sabab juga ta'diyah. Menunjukkan bahwa anna rabbaka auhalaha adalah objek dari tuhaddisu. Ini yang kedua. Jadi yauma idzin tuhaddisu bi anna rabbaka auhalaha akhbaruha. Bumi berbicara bahwasanya ini yang disampaikan bumi. Apa yang disampaikan bumi? Tuhanmu telah memberikan wahyu kepadanya. Apa yang diwahyukan kepada bumi?
yang disampaikan kepada bumi, berarti auha di sini itu maknanya menyampaikan. Apa yang disampaikan Allah kepada bumi? Akhbaroha, tentang berita-berita bumi. Itu apabila baknya bak ditakdiyah. Karena memang tuhaddisu itu kemudian muta'addi dengan bak juga, selain dengan langsung bertemu objeknya. Jadi anna rabbaka auhala itu objek dari tuhaddisu, menunjukkan, yakni ditunjukkan oleh baknya yang lita'diyah. Kemudian bisa juga baknya ini zaidah, dan kemudian bi anna rabbaka auhalaha, setelah tidak ada ba, itu merupakan badal dari akhbaroha. Jadi yauma idzin tuhaddisu akhbaroha, ay yauma idzin tuhaddisu anna rabbaka auhalaha. Berarti anna rabbaka auhalaha itu tak lain adalah kabar bumi. Kabar bumi adalah Tuhanmu menyampaikan pesan kepada bumi. Nah, sekarang selain makna auha tadi yang ditafsirkan dengan amaro, yakni memerintahkan, dan juga dalam Ar-Raghib Al-Asfihani Al-Mufradat fi Gharibil Quran ditafsirkan dengan sakhara bi anna rabbaka sakharaha, menundukkan bumi. Nah, ini juga erat kaitannya dengan lam pada kata laha. Lam pada kata laha. Lam pada kata laha ini bisa bimakna ila, ay bi anna rabbaka auha ilaiha. Yakni Allah memberikan perintah kepada bumi. Ada juga memang bi anna rabbaka auha laha. Yakni lam di sini dengan makna yang aslinya, karena memang auha itu juga suka muta'addi dengan lam. Berarti lam lita'diyah ini menunjukkan bahwa ha di sini merupakan objek dari auha. Kemudian juga lam di sini bisa ditaklil katanya. Ya, kata para ahli tafsir. Sehingga makna auhalah itu menunjukkan bahwa Tuhanmu memberitakan, bahwa Tuhanmu memberikan wahyu kepada malaikat karena bumi gitu. Laha itu karena ditaklil katanya. Lahanya itu. Ini merupakan i'jaz Al-Quran, kata atau kalimat yang singkat tetapi menyampaikan banyak pesan. Bi anna rabbaka auhalaha, bahwa Tuhanmu telah memerintahkan kepada bumi, menyampaikan pesan kepada bumi, dan juga menyampaikan pesan kepada malaikat tentang bumi. Allahu Akbar. Dan juga bisa jadi maknanya adalah bahwa apa yang diceritakan bumi itu adalah kalimat inna rabbaka auhalaha. Itu yang diceritakan bumi. Dari satu ayat yang pendek ini melahirkan banyak makna. Kalau saya sendiri fokus kepada kata rabbaka. Di situ ada rabbaka, Tuhanmu, ya, Tuhanmu. Mu di sini, Tuhan kamu, yang dimaksud kamu adalah Rasulullah SAW. Saya selalu biasanya kalau membaca ayat menemukan atau fokus kepada kata yang menunjuk kepada keberadaan Rasulullah SAW. Di ayat ini ada Rasulullah, bi anna rabbaka auhalaha, bahwa sesungguhnya Tuhan engkau, Tuhan kamu, ada Rasulullah di situ. Kenapa sih tidak bi annallaha auhalaha gitu? Ya, tapi di anna rabbaka. Saya melihat Rasulullah itu penyayang kepada umatnya. Rasulullah itu penyayang kepada umatnya, tidak ingin umatnya celaka, tidak ingin umatnya terkena bencana, tidak ingin umatnya itu terkena musibah dan lain-lain. Tetapi ternyata bumi malah melakukan itu kepada umatnya gitu. Nah, seakan-akan mungkin Rasul akan berat, kenapa sih bumi punya perilaku seperti ini kepada umatku? Maka ayat ini menyebutkan bi anna rabbaka auhalha, wahai Muhammad, kira-kira janganlah engkau tegur bumi karena telah membinasakan umat itu yang kufur, karena bumi itu tidak melakukannya karena bumi tidak melakukan atas kehendaknya sendiri, itu karena kehendak
kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan begitu, maka disebut bi anna rabbaka auhalaha.